sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita, posisikan diri kita masing-masing. Kita sudah sepakat bersama bahwa hari ini kita tidak akan melakukan tindakan apapun yang terjadi yang menimbulkan konflik di antara kita sesama. Maka dari itu saya sampaikan, kita akan membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kita, teman-teman. Maka saya merasa teman-teman sudah sepaham dengan kita. Maka teman-teman terus mengambil posisi orator. Kita tidak bisa orator mengambil posisi-posisi bagian tertentu. Untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita punya hukum, kita punya ekonomi, kita punya sesuatu yang akan memperkenalkan diri mereka dan kemudian mereka akan mendapatkan keresahan mereka dengan keahlian itu masing-masing dan kemudian terjadi kezaliman dan tidak keadilan di negeri kita. Nggak usaha kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Emang kita, emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah. Ya, kesedihannya terasa, betapa susah kehidupan. Dan banyak masyarakat kecil yang mengatakan tidak cukup kalau cuma diganti dengan beberapa katakanlah penggantian atau bantuan ya, karena kebutuhan mereka sebetulnya sudah dengan susah payah pun mereka penuhi, setiap hari harus keluar dan mencari makan, itu pun belum cukup, apalagi hanya harus tinggal di rumah. Saya kira ini membutuhkan satu pemikiran yang sangat serius dari semua anggota DPR, dari para menteri, pemegang kebijakan, dan juga apalagi Presiden Jokowi beserta semua yang dipercaya, diantaranya yang menangani Jawa Bali dan akhirnya sekarang meluas ke beberapa 15 wilayah provinsi di Indonesia yang juga kedengaran ya di sini di Tempo ya, Bisnis Tempo. Ini akan diperpanjang ya. Sri Mulyani sebut PPKM darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu, artinya 1,5 bulan. Akan mampukah rakyat bahwa kalau sehat itu udah sehat ya, nggak, jangan di ini, karena ada penerapan mungkin di bawah yang proseduralnya kurang tertib sehingga memberikan kayak orang di bandara. Dia bawa, dia ukur coba, ternyata dia bilang ini saya baru aja periksa, kata orang di bandara, saya tidak positif, loh kok Anda mempositifkan saya gitu. Artinya ada praktek-praktek atau kenyataan di lapangan yang harus diperhatikan juga dalam menentukan ya apakah ini level 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, darurat ketat, netizen beli makanan kayak beli narkoba. Aku nggak beli makanan ya. Kalau nggak ada makanan puasa, yaitu kalau kita senang puasa. Tapi kalau orang kan nggak bisa, anak-anak suruh puasa kan nggak bisa. Mereka harus makan. Kalau kita orang dewasa kita bilang ya udah deh. Bahkan kalau anaknya harus makan, bapaknya nggak makan ya udah nggak apa-apa. Itu ada tuh keluarga pemulung yang saya dampingin. Bapaknya dulu tuh kalau dia nggak ada makanan cukup, satu hari dia dapat 60.000. Itu dia anaknya 3, dia paksa 5 hari nggak makan, bisa 5 hari nggak makan. Ya Allah, gimana sekarang coba? Terbongkar media asing, Jokowi tolak lockdown karena takut dengan pengusaha elit. Sebuah media asal Singapura, The Straits Times, mengungkapkan informasi mengejutkan soal kebijakan Presiden Jokowi yang akhirnya memicu ledakan kasus COVID-19. Mengutip sebuah artikel terbarunya berjudul How Anti-Lockdown Elite Swayed Jokowi, Fueling Indonesia COVID-19 yang terbit pada Kamis 22 Juli, disebutkan kebijakan Jokowi sangat dipengaruhi oleh elit-elit pengusaha di sekitar Presiden. Media itu menyebutkan ketika pertemuan Presiden pada 30 Juni yang lalu berencana menerapkan penguncian wilayah atau lockdown, namun mendapat penolakan dari kelompok bisnis atau pengusaha. Ketika Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara dengan kelompok-kelompok bisnis berpengaruh pada 30 Juni untuk membahas penerapan penguncian skala penuh ketika kasus COVID melonjak, ia mendapat perlawanan yang meluas. Demikian ditulis media tersebut. Padahal saat itu sebutnya lonjakan kasus sedang terjadi di Indonesia yang berpotensi pada jumlah kematian yang melonjak pula.
Disebutkan media itu bahwa sebelumnya Presiden Jokowi berencana melakukan penguncian untuk membatasi mobilitas masyarakat yang diusulkan oleh para ahli kesehatan. Pergerakan semua orang di daerah yang paling parah, menurut seseorang yang akrab dengan pertemuan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Namun pada akhirnya kebijakan itu urung dilakukan karena mendapat penolakan keras dari kelompok pengusaha atau Kadin. Tetapi dalam panggilan Zoom dengan Presiden kemudian pada 30 Juni, Asosiasi Bisnis menolak rekomendasi dari para ahli kesehatan. Asosiasi Bisnis menolak rekomendasi dari para ahli kesehatan, kata orang itu. Alasan kelompok pengusaha sehingga melakukan penolakan tidak lain adalah karena dinilai dapat menghambat laju ekonomi, manakala penguncian itu dilakukan. Imbas penolakan itu, Presiden Jokowi akhirnya memberlakukan kebijakan yang tidak mengarah pada penguncian wilayah atau lockdown. Seperti diketahui, 1 Juli pemerintah akhirnya mengambil kebijakan PPKM darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Hari berikutnya pemerintahan Jokowi mengumumkan pembatasan yang menghindari penguncian penuh yang diusulkan oleh pejabat kesehatan. Sehingga akhirnya lonjakan kasus yang dipicu varian Delta tak terelakkan. Diungkapkan pula bahwa Indonesia saat ini menjadi epicentrum penyebaran kasus corona di dunia. Bahkan capaian vaksin di Indonesia juga turut disorot karena baru mencapai 6% dari 270 juta penduduk Indonesia saat ini. Ada keengganan untuk mengambil pil pahit dari membatasi bisnis. Begitulah Ahmad Sukarsono, Direktur Asosiasi dan Analis Utama untuk Indonesia di Control Risk.